Ya, jadi langkahnya itu sebelah-sebelah ya. Jadi dimulai dari sebelah kanan dulu, bagian tubuh bayi, lakukan sampai seluruh rangkaian teknik kaki selesai. Jadi nggak satu teknik perah, kiri, kanan, kanan, kiri, nggak begitu. Jadi selesaikan dulu sebelah-sebelah. Ada yang mau ditanyakan untuk langkah ini, sok silahkan. Kalau nggak ada, benar jelas ya. Lanjut, Jui. Langkah ketujuh yaitu peras dan putar atau hug and glide, yaitu pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan. Ya. Peras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki. Ya, jadi dari pangkal, peras dan putar kayak kita meres ya, meres baju. Udah, pinter. Adik juga dipijit, kakinya biar kuat ya. Iya, biar bisa lari. Lari cepet, iya betul. Ya, terus lanjut, Jui. Bisa ya? Kalau ada yang Langkah selanjutnya, langsung. Ya, Mangga. langkah selanjutnya itu telapak kaki. Pijatlah telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian, mulai dari tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki. Gerakan maju mundur. Ya. Ini ya. Oke. Jelas ya? Kalau ada yang tidak jelas langsung nanya. Oke, lanjut, Jui. Selanjutnya, tarikan lembut jari atau turo. Pijatlah jari-jari satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki. Diakhiri dengan tarikan kasih sayang yang lembut pada tiap ujung jari. Buka dulu jari-jari bayi secara perlahan. Gunakan hanya 3 jari untuk memijat. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ya, tergantung dari besar jari ya. Kalau bayinya sudah besar ya pakai 3. Kalau bayinya masih ini imut-imut banget kecil ya. Jadi 2 jari juga cukup sebetulnya. Jadi biasanya kan refleksnya bayi dia kalau di tahapan pemeriksaan fisik kan ada refleks Babinski ya. Kalau dalam kondisi yang normal dia akan begini posisi telapak kaki. Jadi kita buka dulu. Oh iya, Inara ibu, Inara. Yes. Buka dulu, habis dibuka lalu kita buka. Gitu. Ya, oke lanjut. Selanjutnya, gerakan peregangan atau press ball output dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit, kemudian ulangi lagi dari perbatasan jari ke arah tumit. Dengan jari tangan lain, regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal ke arah tumit. Ini ya, jadi bentuk tangannya kalian seperti huruf C. Itu ya. Ini dari pangkal jari ke bawah ke arah tumit. Jempol, ibu jari, bukan pegang ya, fiksasi di tumit. Tahan, jadi C-nya terakhir di batas tumit itu kita membentuk seperti ini. C. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada titik tekanan. Tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari. Ini Dede bayi, Dede lagi dipijit. Enak dipijitnya, Dede? Enak enggak? Enak ya. Oke, jadi jalannya bareng dari tumit ke arah pangkal jari bareng. Titik tekan. Aduh, ingat. 1, gitu ya. 2, 3 ke atas. Gitu, ya. Oke, Selanjutnya, lanjut. punggung kaki atau toe foot dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian, pijatlah punggung kaki dari arah jari-jari ke pergelangan kaki secara bergantian. Di situ tulisannya dari arah jari ya ke pergelangan. Oke, berarti saya salah, maaf. Tukar arahnya. Jadi dari jari ke arah pergelangan. Berarti dari sini hurufnya. Oke.
balik. Kalau yang dari pergelangan itu tangan Allahumma. Nek, Bun nggak bisa denger nanti, Nak. Sok berdua. Dengerin berdua. Ya, lalu Dwi lanjut. Selanjutnya, peras dan putar pergelangan kaki. Buatlah gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari dan jari-jari lainnya di pergelangan kaki bayi. Ya. Jadi satu tangan gunakan untuk memfiksasi telapak kaki. Aduh, suara saya masih kedengaran? Suara saya masih terdengar? Ada? Terdengar, Ibu. Oh iya. Terdengar, Bu. Jadi Masih ada, Bu. Ya, oke. Tadi jaringannya sempat lost. Oke, jadi tangan kiri pegang fiksasi telapak kaki, tangan kanannya pakai telunjuk dan ibu jari ya. Tergantung dari besaran lingkar pergelangan kakinya gitu. Oke. Dah, berikutnya arah. Selanjutnya, perahan Swedia. Jadi, pegang. Ya, sok silahkan, Jui. Peganglah pergelangan kaki bayi. Gerakan tangan Anda secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha. Ya, betul ya. Jadi Swedia ini adalah kebalikan dari India. Tadi kan kalau India di awal dari pangkal paha ke arah pergelangan kaki, gini kan? Ya, nah kalau sekarang dari pergelangan kaki dengan tangan bergantian, kalau ini kan bayinya kecil, sebenarnya satu tangan juga bisa. Tapi kalau bayinya besar, kalau bagian kaki dalam sudah dipegang oleh tangan kanan, maka bagian kaki luarnya kan nggak kecakup ya. Jadi gantian makanya tangannya. Gitu. Ya, sok dipijit sama ande bayinya biar sehat. Selanjutnya, Selanjutnya menggulung atau rolling. Peganglah pangkal paha dengan kedua tangan. Buatlah gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki. Ya, dia mau dipijit? Mau? Mau nggak? Tidak. Ya. Ke ibu, Bu, ini benangnya copot. Gitu ya. Lalu, jadi dari pangkal paha seperti menggulung itu dari bawah. Dan arahnya hanya satu. Jadi nggak bolak-balik atas bawah nggak ya. Jadi selalu bermula dari pangkal pahanya ke atas, balik lagi. Gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya relaksasi. Ya, gerakan akhir bagian kaki. Oke, selanjutnya sebelum ke relaksasi berarti bagian kanan dulu ya. Atau masih ada ya relaksasi? Bagian kanan dulu ya. Relaksasi itu kan seperti merilekskan tadi yang sudah dipijit ya. Jadi sekarang ke bagian kanan dulu. Boleh kita tambahkan lagi minyaknya. Sama ya. Jadi bagian sebelah kiri. Ya. Ini perahan India, lalu peras putar, lalu telapak kaki ya, lalu jari, Ade lagi dipijit, biar sehat ya. Tuh ya. Kemudian tadi sudah dari atas ke bawah, sekarang titik tekan. Sudah titik tekan, huruf C ya. Lalu punggung kaki. Dari arah jari ke pergelangan. Sama kayak tadi. Pokoknya langkahnya sama. Kanan dan kiri sama. Tes. Terus putar. Allah. Jangan banyak-banyak sayang, Dek. Aduh. Jangan banyak-banyak. Nanti rusak bayinya. Terus perahan Swedia. Ya, lalu digulung. Itu ya. Lalu gerakan relaksasinya gimana? Kita rapatkan kedua kaki bayi.
letakkan kedua tangan secara bersamaan pada pantat dan pangkal paha. Usap kedua kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan dan getarkan. Ya, tuh. Jadi udah selesai dua-duanya. Oke, sudah selesai bagian kakinya. Adik, halo, gitu ya sambil digitar, sambil digetar-getarkan. Halo, gitu ya, karena dia kalau digoyang-goyang tuh enak. Inara, gitu ya. Oh, udah, ya udah. Udah selesai untuk bagian kaki. Belum ya, masih ada gerakan ini ya. Yuk, lagi. Apalagi? Jui masih ada gerakan kakinya. Sekarang perut. Oh, perut, oke. Oh, berarti gymnya di akhir ya. Oke. Kita masuk ke perut. Kakinya sudah selesai, relaksasi, maka kita masuk ke bagian perut. Kakinya ditutup, popoknya tetap dipakaikan saja. Ya. Ini bagian perut. Ingat, area perut itu dari sini ya, pubis ke dada bayi ini ya, ke batas perut abdomen. Jadi kalau lebih ke atas ini udah dada ya. Ini kan sternum nih ke atas. Jadi jangan sampai pijat perut tapi dari sini, dari leher. Itu salah. Pijat perut dari sini. Di atasnya. Ya. Oke. Inara, bayi Inara kan ada. Coba dipijat bayinya. Ya, kita masuk ke bagian perut. Jadi tadi seperti tujuannya, manfaatnya selain untuk mengoptimalkan fungsi nervus vagus untuk pencernaan, kemudian menghindari atau mengatasi kolik, ya itu bisa kita lakukan. Silahkan Jui. Selanjutnya ada mengayuh sepeda. Lakukan gerakan memijat di atas perut bayi seperti mengayuh sepeda dari atas ke arah bawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Ya, posisinya gini ya. Nah gini. Nah, gitu ya. Jadi melintang. Mengayuh sepeda. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mengayuh sepeda dengan kaki diangkat. Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan. Dengan tangan yang lain pijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki. Ya. Yang ada bayi diikuti. Oke, Siva bagus. Yang lain siapa lagi yang ada bayi? Sifani ada bayi siapa lagi? Cek sambil kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan ya. Itu ya, lanjut. Selanjutnya membuka buku atau open book. Letakkan kedua ibu jari di samping kanan kiri pusar perut. Gerakan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri. Posisinya tegak lurus. Posisi jempol ya. Oke, membuka buku. Lalu selanjutnya gerakan matahari bulan. Buat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah, daerah usus buntu, ke atas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah, seolah membentuk gambar matahari. Gunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran, mulai dari bagian kanan bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi, seolah membentuk gambar bulan. Lakukan kedua gerakan matahari bulan secara bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh atau matahari, sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran atau bulan. Ya, kebayang nggak? Kepanjangan nggak instruksinya? Ya, sekarang masing-masing coba kedua tangannya disiapkan. Tangan kiri kita ini adalah matahari. Tangan kiri, ya, tangan kiri adalah matahari. Tangan kanan adalah bulan. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa kalau matahari, nggak ada matahari separuh ya. Yang ada bulan separuh kan? Gitu. Jadi namanya matahari selalu bulat. Tangan kiri yang selalu berada di permukaan abdomen. Jadi nggak pernah diangkat. Jangan pernah mengangkat telapak tangan dari kulit bayi. Apalagi kalau terlihat bayi sudah mulai nyaman. Ya ini ya yang penting. Jadi catatannya adalah kalau kita sudah menyentuh bayi itu dia sudah merasa nyaman, ya sudah kita jangan terlalu banyak ngangkat tempel, angkat tempel. Yang ada bayinya nggak nyaman, sering terkejut gitu. Jadi kalau udah nempel, udah meskipun ganti gerakan, ada aja tangan kita yang ditempelin gitu ya.
Nah, begitupun pada saat di abdomen. Gitu ya. Jadi coba sekarang di abdomen. Mau ke guling, mau ke bantal, boleh deh. Ke kaki, ke paha sendiri boleh. Yang penting terus lakukan bulatan penuh, biasakan. Tangan kiri dulu satu-satu. Itu adalah matahari. Nggak diangkat ya, nggak ada yang mengangkat tangan. Mulai dari kuadran kanan bawah bayi, abdomen kuadran kanan bawah, sudah. Bisa di sini, ke atas, mengikuti arah usus. Ya, ingat di kuadran kanan bawah kan ada usus ascendens, ke atas menuju transversum, ke kiri bayi, kemudian ke bawah lagi descendent. Kembali ke titik tadi. Itu ya. Oke, itu tangan kiri. Matahari udah biasa ya, matahari. Sekarang simultankan atau kombinasikan dengan bulan dengan menggunakan tangan kanan. Bulannya adalah bulan separuh. Jadi bulan itu hanya memijat area usus tadi, ascendent, transversum, descendent. Ini tadi bulatan penuh ya kalau matahari. Kalau bulan dari arah ascendent, kuadran kanan bawah ke atas, ke samping, ke bawah, bentuk U terbalik. Dan ini yang diangkat. Jadi, ya, diangkat kan? Tapi tadi kan tangan kiri enggak ya? Aduh, ya Allah, ini orang. Bu, ini Bu Ende nih, Bu. Ya. Jadi kalau kita gabung antara gerakan bulan dan matahari, maka gerakannya akan seperti ini. Matahari, bulan. Angkat bulannya, matahari, bulan. Matahari, bulan. Dan jangan sampai beradu ya gerakan tentang paciwuh, nanti macet, tabrakan. Ya, paciwuh. Tubruk, jangan saling bertubrukan, simultan, gantian. Matahari, kalau matahari udah sampai ke kuadran kiri bawah, lanjut dengan gerakan bulan. Bulan. Matahari, bulan. Matahari, bulan. Bisa? Itu ya, matahari, bulan. Bisa? Oke. Ya, nanti recordingnya saya share ya. Oke, lanjut. Lanjut gerakan I love you. Buat sebuah bentuk huruf I melalui usapan dengan tangan kanan berada di perut sebelah kiri bayi, kanan Anda huruf L terbalik mulai dari kiri ke kanan Anda, perut kanan atas bayi ke arah kiri atas bayi, lalu ke perut kiri bayi, bawah bayi. Buat huruf U terbalik mulai dari kiri ke kanan. Saat menjalankan gerakan ini, ucapkan I love you dengan nada yang lembut. Ya. Jadi masih mengikuti alur usus tadi, ascendent, transversal, descendant, hanya kita mulai dari bagian kiri sekarang. Gitu. Karena asumsinya di sebelah kiri kan ada lambung ya, gitu. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan di lambung juga, mengoptimalkan tadi fungsi usus. Jadi I itu I dari atas ke bawah I, L-nya L kebalik. L kayak bikin angka 7 tapi lurus garis ke bawahnya. Ya, angka 7 tapi lurus garis ke bawahnya, nggak miring. Ikuti arah transversal descendant. Transversal descendant itu L. U itu mengikuti dari ascendant, transversal, descendant. Jadi bentuk tangannya juga gini dulu. Kenapa sih nggak begini gitu? Karena khawatirnya kalau begini itu kedorong terlalu kuat. Ya, lihat menjadi catatannya kalau gini. Jadi makanya kalau gini kita ngambil dari atas, itu insya Allah kita akan bisa ngatur tekanannya gitu. Jadi nggak, makanya posisinya gitu ya. Jadi I love you, I love you sayang, gitu ya. Yang I love you ke adiknya, gitu. Nah, ya, oke. Lalu Selanjutnya, gerakan berjalan mundur. Letakkan ujung jari-jari satu tangan pada perut bayi bagian kanan. Gerakan jari-jari Anda pada perut bayi bagian kanan ke bagian kiri untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Berjalan mundur. mundur. Jalan mundur dan ditekan, bukan dikelikitik ya. Kalau gini kelikitik, ini mah tuh bayinya geli. Bukan, ini salah. Tapi ditekan dengan berjalan mundur, tapi bukan kuku, bukan ke kuku, tapi buku jari yang atas nih. Jangan terlalu cepat, ya, jangan terlalu lambat juga.
Oke. Ya, dari kanan ke kiri bayi. Oke. Sudah ya? Ada lagi, Jui? Selanjutnya dada Ibu. Ya, oke. Sip. Selesai untuk bagian perut. Sekarang kita ke dada Ibu. Perutnya sudah dipijat ya. Mudah-mudahan nanti gelembung udaranya bisa keluar. Tadi gerakan yang terakhir, Bu, yang ini yang bisa mengoptimalkan untuk mengeluarkan udara pada abdomen bayi. Ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dada. Bagian dada sekarang ya, Bu, ya. Selanjutnya ada open book atau jantung. Letakkan kedua tangan di tengah dada bayi dan gerakan ke atas kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke ulu hati tanpa mengangkat tangan seperti membentuk hati. Ya. Atau sebetulnya kalau hati bentuk aslinya nggak begini sih sebetulnya, bentuk love ya. Love, bentuk love. Jadi dari ini ya. Dari tengah ini ya, sternum ke arah atas, buka ke arah bahu, bentuk love, balik ke titik awal. Ingat dada, bukan perut. Ya, dada. Di sini. Ya. Sampai bahu. Dan tidak mengangkat. Nggak boleh gitu, angkat. Angkat, nggak boleh. Ya, tetap tempelkan telapak tangan di dada bayi. Oke, jelas ya. Lanjut. Selanjutnya butterfly atau kupu-kupu. Lalu dari tengah dada bayi pijit menyilang dengan telapak tangan ke arah bahu tanpa mengangkat tangan seperti membentuk kupu-kupu. Ya, silang. Ini juga sama, jangan sampai tabrakan kayak bulan matahari tadi, gantian. Tapi tidak mengangkat tangan. Lihat tangan saya, tetap ada di dada bayinya. Tadi tetap titik awalnya dari sini. Nih ya. Di sini. Tuh. Gak ada yang mengangkat tangan. Oke, gitu ya. Oke. Lalu Selanjutnya, integrasikan pemijatan dengan memijat bahu, dada, perut, pantat, pergelangan kaki untuk membuat bayi nyaman. ya, jadi tadi kan hanya 2 gerakan ya. Kalau di dada ada yang membentuk love, lalu gerakan yang kupu-kupu. Oke, setelah itu integrasikan love, kupu-kupu, lalu buka buku, lalu ke bahu, parut, pantat, dan sambil digoyang-goyang ya, merosot popoknya. Gitu. Jadi sekali lagi integrasikan begini. Tadi terakhir ya, buka, hore, sudah selesai dadanya. Gitu ya, jadi sambil lalu dengan getaran-getaran itulah yang membuat respon sarafnya bisa optimal ya. Ibu, maaf Bu, putus-putus. Oh, suaranya terputus-putus. Sekarang gimana? Halo? Sudah kembali bisa didengar? Iya Ibu, suaranya tadi putus-putus Bu. Iya Bu. Oh, ya. Sampai mana tadi? Integrasi? Integrasi Bu. Ya, integrasi. Ya, jadi terakhir gerakan dada, kemudian dibuka, buka buku, silang, gitu ya. Buka lagi ke arah lengan, perut, pantat sambil digoyangkan dan komunikasi dengan bayinya. Jadi sekali lagi begini, Ade sudah selesai pijatan dadanya, gitu ya. Tapi jangan diguncang-guncang juga ya. Normal saja goyangannya, jangan sampai apalagi di alung-alung ya. Oke. Jadi, Ade selesai. Sekarang kita ke bagian muka. Tangan, Ibu. Tangan dulu. Iya, lupa tangannya belum. Ya, oke, tangan. Nah, Lanjut. silakan Jui, ada catatannya ya untuk sebelum ke tangan. Bagaimana Jui? Lanjut ke tangan, Ibu. Ya. Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah, gunakan 3 jari.
Catatannya, apabila terdapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak, sebaiknya gerakan ini tidak dilakukan. Ya, jadi untuk ngecek ketiak, itu lakukan kiri kanan dulu, gitu ya. Khawatirnya ada benjolan, ada pembengkakan tiroid, ya, atau yang memang pasti nyambung ya ke ketiak, ada benjolan yang kita tidak tahu, atau ada kelenjar misalnya, maka kita buka dulu ketiaknya, kemudian dengan 3 jari diusap, diraba. Ada nggak benjolannya? Baik kanan maupun kiri. Nah, kalau tidak ada, kita langsung ke teknik pemijatan. Itu ya. Nah, teknik pemijatan yang hampir sama dengan kaki ya, Jui, silahkan dibacakan. Selanjutnya ada perahan India. Peganglah lengan bayi seperti memegang pemukul softball, tangan kanan pada bagian bahu bayi dan tangan kiri pada bagian tangan lainnya. Dengan gerakan seperti memerah, pijat tangan bayi dari bahu ke pergelangannya secara bergantian. Ya, sama ya, ini kanan, kiri, untuk mensiasati kalau lengan bayinya kan, kalau ini kecil ya, kecil satu bagian juga kita bisa megang semua tuh genggaman tangan saya. Tapi kalau bayinya sudah besar kan, lengan dalam, lengan luar ya, makanya bergantian. Jadi untuk dibiasakan gantian saja perahnya. Gitu ya. Oke, Selanjutnya, berikutnya. putar dan peras, peganglah lengan bayi dengan melingkarkan kedua telapak tangan dengan gerakan seperti memeras, pijat tangan bayi dari bahu ke pergelangannya. Ya, sama dengan kaki tadi ya. Oke. Selanjutnya membuka telapak tangan, pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan ke arah jari-jari. Ya, sama seperti kaki tadi, dibuka jarinya. Kan gini ya kalau jari bayi dibuka. Sampai ujung. Tuh. Nah, lalu selanjutnya putar jari, pijat lembut dari jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar, diakhiri dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari. Oke, selanjutnya punggung ya. Selanjutnya punggung tangan. Letakkan tangan bayi di antara tangan Anda, usap punggung tangan bayi dari pergelangan ke arah jari-jari dengan lembut. Gunakan telapak tangan Anda. Ya, gini ya. Jadi bedanya kalau kaki tadi dari punggung kaki ya, bedanya dengan punggung kaki. Kalau tadi punggung kaki dari jari ke pergelangan dengan menggunakan ibu jari. Gini ya. Tuh, simultan juga ini ya. Jadi nggak ada bagian space yang tidak disentuh gitu. Jadi selalu bergantian. Tangan kanan, kiri, kanan, gitu. Kalau tangan itu diletakkan di atas tangan kiri kita, kemudian tangan kanan yang mengusap-usap. Oke, ini juga refleks untuk semakin mendekatkan hubungan batin ibu dan anak ya, bonding. Oke, lalu selanjutnya putar pergelangan tangan. Peraslah sekeliling pergelangan tangan bayi dengan ibu jari dan jari telunjuk. ya, sama seperti pergelangan kaki. Jadi tangan kiri kita memfiksasi telapak tangannya, dipegang. Tangan kanan memeras. Oke. Setelah itu, Jui masih ada? Kemana Jui? Selanjutnya, perahan Swedia. Gerakan tangan kanan dan kiri secara bergantian mulai dari pergelangan tangan baik ke arah bahu. Ya. Itu ya. Oke. Berarti kebalikan India sama kayak kaki. Terakhir. Menggulung. Peganglah lengan bayi dengan kedua telapak tangan dengan gerakan seperti menggulung atau memilin. Pijat tangan bayi dari bahu ke pergelangannya. Ya. Itu ya.
Oke, begitu pula yang kiri, sama ya. Yang kiri juga sama. Lakukan gerakan yang sama. Perahan India dari pangkal bahu, lengan atas atau bahu ya, ke arah pergelangan tangan. Kemudian peras dan putar. Dan kembali ke atas. Jadi nggak bolak-balik ya, perasnya nggak atas ke bawah, bawah ke atas, nggak gitu. Jadi selalu satu arah, dari arah bahu. Kita mau fiksasi tangan kirinya, fiksasi atau tangan yang tidak memutarnya, memerasnya, fiksasi pergelangan tangan. Tuh, ya. Oke, kemudian tangannya dibuka jari-jarinya dari bawah, lengan bagian bawah, telapak bagian bawah ke arah ujung jari sampai jari-jari terbuka. Putar, tarikan lembut di ujung jari. Oke, punggung. Berlawanan arah dengan kaki, ya. Letakkan tangan kiri dari arah pergelangan, usap. Menggunakan telapak tangan. Agar semuanya tercakup ya, jadi nggak pakai jari. Oke. Ade, enak ya? Bunda sayang Ade, ibu sayang Ade, mama sayang Ade, gitu ya, sambil disampaikan rasa kasih sayangnya, begitu ya. Oke, selesai, lalu relaksasi lagi ya? Selanjutnya wajah. Oh wajah, nggak ada relaksasi dulu ya? Selanjutnya Oh tangan, oke. Tidak ada, Ibu. Ya, berikutnya ke Selanjutnya, wajah. Nah, ini wajah ini saya ulangi ya, ini bagian yang paling sensitif. Jadi kalau tadi dari kaki, perut, dada, kemudian tangan dia udah merasa nyaman, kita sudah terbiasa menyentuh bayi, maka ke bagian muka pun insya Allah dia akan tetap aman ya gitu. Tapi kalau dari awal juga pegang kaki aja udah kejet-kejet, udah nolak bayinya gitu ya, berarti juga dia sedang tidak mau dipijat. Oke, kita mulai, Jui. langkah selanjutnya membuka buku. Ya. Letakkan jari-jari kedua tangan pada pertengahan dahi. Tekan jari-jari dengan lembut, mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri, seolah menyetrika dahi atau membuka lembaran buku. Gerakan ke bawah ke daerah pelipis. Buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis. Kemudian gerakan ke dalam melalui daerah pipi di bawah mata. Kelihatan nggak sih? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan, Ibu. Jelas, Bu. Ya, itu ya. Dari tengah ke samping. Tapi kalau dari tengah ke samping nggak ada gerakan muter ya. Lurus. Seperti menyetrika, membuka. Baru ketika sampai pelipis, baru diputar di pelipisnya. Kita aja kalau lagi pusing, enak ya kalau dimuter-muter pelipis ya. Gitu. Tarik ke bawah ke arah bawah mata sedikit. Gitu ya. Jelas? Oke, kalau jelas lanjut. Selanjutnya, bagian alis, menyetrika alis atau top of eyebrow. Letakkan kedua ibu jari di antara kedua alis mata bayi. Gunakan kedua ibu jari untuk memijat lembut alis mata dan di atas kelopak mata, lalu mulai dari tengah ke samping seolah menyetrika alis. Ya. Sekarang setrikanya pakai jempol, bukan pakai jari-jari. Ya, pakai jempol, dua ibu jari di bagian alisnya. Gitu ya. Oke, sambil diajak ngobrol ya, boleh sambil nyanyi, boleh sambil sholawat kalau yang muslim ya, gitu. Sambil ngobrol aja, ini bunda, ini mama, ini ibu gitu ya. Oke, lanjut. Jui, bisa dilanjut? Selanjutnya, Ibu. Mulut bagian atas. Gerakan senyum. Letakkan kedua ibu jari Anda di atas mulut di bawah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Tuh.
Oke, senyumnya. Smile. Senyumnya mana? Smile. Satu lagi. Lanjut, Jui. Selanjutnya, mulut bagian bawah, gerakan senyum. 3, letakkan kedua ibu jari di tengah dagu, pijat lembut rahang bawah bayi dari tengah ke samping, lalu ke atas, ke arah pipi, seolah-olah membuat bayi tersenyum. Ya. Jadi senyumnya 2 ya. Ada senyum 1, ada senyum 2. Senyum 1 yang di atas, tadi maksila. Ini mandibula. Ya. Ini juga bisa merangsang bayi tadi ya, bisa mengoptimalkan otot-otot untuk mengunyah makanannya. Betul. Oke, lanjut. Selanjutnya, rahang atau gerakan lingkaran kecil dengan telunjuk kedua tangan, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang bayi. Oke, jadi gerakannya memutar. Memutarnya di sini. Ini kan ada batas telinga ya. Bawah kanan, ini kiri. Ya, putar. Melingkar, memutar, buat putaran kecil. Sampai ke arah dagu. Lanjut, Jui. Selanjutnya, bawah dagu. Dengan ujung-ujung jari, pijat secara lembut daerah di belakang telinga kanan dan kiri ke arah dagu. Ya. Itu ya. Jadi nggak memutar sih. Itu saya susah gini tuh. Kelihatannya sih. Nah gitu. Ya, jadi dari belakang telinga kayak dielus. Tuh ya. Dari belakang telinga. Oke. Selesai ya? Udah lagi? Bagian punggung Ibu. Oke. Kita masuk ke punggung. Nah, cara membalikan sekarang. Ini juga sekaligus belajar ketika nanti Anda memandikan bayi ya. Membalikan bayi kadang kalau belum biasa bingung kumaha caranya biar balik badannya ya gitu. Kadang kalau belum biasa. Jadi pegang, kalau kita nggak kidal ya, pegang tangan kanan bayi. Kita tangan kirinya sanggah di kepala, leher, sama bahu bagian belakang. Ibu jarinya selipin ke ketiak bagian atas. Seperti ini ya. Kemudian tangan kanan kita masukkan ke ketiak. Yang kiri tahan juga belakangnya, posisinya akan gini. Ya, ini kita balikin sini. Plak. Jadi posisi pembaliknya itu langsung melintang dari arah tubuh kita. Jadi yang tadinya kita berhadapan sejajar, gitu ya, begini. Nah, yang tadinya sejajar begini, kita akan balikan kepalanya jadi ada di kiri kita. Ya, jadi kita sekali lagi angkat, tahan bagian belakangnya, masukkan jempol kiri dan tangan kita di ketiak kiri bayi, tahan juga belakangnya, angkat, tempatkan dada di lengan kita, seperti ini posisinya. Ya, nah, tuh, dicapit nih, ibu jarinya di bahu, keempat jarinya di ketiak, ya. Nah, ini kan pasti gini tangannya ya. Kalau respon bayinya bagus, dia langsung ke atas. Tapi kalau enggak, kita buat angkat bayinya ke atas. Gitu ya. Nah, lalu ditempelkan. Ya, kita tidurkan, lepas perlahan. Gitu. Silakan mulai gerakannya. Nah, ini kan posisinya, kelihatan nggak? Posisinya gini ya, karena ini pentem. Harusnya kita tempatkan seperti gini tuh, nempel. Ya, kayak sujud. Jadi gini, ini ke sini, gitu ya, atau nah, kalau ini bisa. Nah, kalau ini pentem buat pinjem sayang, boleh pinjem ya, tuh, posisinya gini ya, jadi seperti ini. Iya, pinjem sebentar, terus kepalanya
jangan menahan sampai, kalau ini kan memang keras tentennya, jadi dia ketutup hidungnya. Jadi dimiringkan, ya, dimiringkan seperti ini. Gitu, ya. Iya, maaf, udah sok silahkan bobo lagi. Langkah selanjutnya, Ya, langkah selanjutnya. Gerakan maju mundur atau kursi goyang. Ya. Buatlah gerakan maju mundur oleh kedua telapak tangan, menyusuri punggung dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali lagi ke leher. Catatannya, periksa berada di samping bayi, posisi bayi melintang. Ya, ini ya. Jadi posisi kepalanya ada di sebelah kiri kita. Ya. Jadi arahnya selalu dari leher ke arah bokong. Nah, tapi tidak mengangkat semua tangannya, ya. Jadi gantian. Jadi kalau ada yang sudah sampai bokong, ini tetap di bokong, tangan kanan, tangan kiri pindah lagi ke leher. Tangan kanan pindah ke leher. Ulangi lagi. Gitu, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya gerakan menyetrika. Pegang pantat bayi dengan tangan kanan. Tangan kiri lakukan pemijatan dari leher ke bawah dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung. Ya. Jadi tahan tangan kanannya di pantat bayi, tangan seperti ini, difiksasi pantatnya, ya. Kemudian dari leher, tangan kiri sapu seperti menyetrika ke arah pantat atau bokong. Itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya gerakan menyetrika dan mengangkat. Ulangi gerakan menyetrika punggung. Hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit kaki bayi. Iya, sebetulnya gini. Jadi karena ini kita ada pemijatan di area bokong ya. Kalau memang bayinya tidak sedang pipis, masih tetap kering, sebenarnya tadi bisa dibuka saja ya. Karena kita akan mengoptimalkan sentuhan untuk bokong. Meskipun pecah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun nanti pipis, tapi kan dia pipisnya ke bawah gitu ya, nggak akan mengenai kita sebagai pemijatnya. Oke, jadi lepas saja. Ya, jadi ini ditahan. Tadi pertama di bokong, kedua diangkat kakinya seperti ini. Lalu ini ya. Nah, ini dicapit sini. Oke. Selanjutnya gerakan melingkar. Buatlah gerakan melingkar kecil-kecil dengan jari-jari tangan Anda, mulai dari batas leher atau atas turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai ke pantat. Catatannya, pijatan jangan mengenai tulang punggung karena dapat menggeser posisi atau skoliosis. Ya. Jadi bukan, ini kan ada punggung belakang ya, vertebra belakang ya. Nah, yang garis tengahnya. Nah, itu bukan di tengah, tapi di samping kiri kanan seperti pijat oksitosin tuh ya. Di pinggir. Nah, di arah ini. Ini di arah ini. Itu ya, sampai ke pantatnya. Pantatnya juga pastikan terus dilakukan gerakan memutar karena di bokong ini adalah pusat syaraf. Ya, pusat syaraf. Oke, sekali lagi ya. Nah, jadi posisinya masih tetap melintang. Oke. Bisa diperbanyak gerakan melingkar di area bokong. Oke. Gitu. Terakhir, Dewi. Selanjutnya gerakan merangkak. Tekan lembut punggung dengan kelima jari dan dengan gerakan memanjang dari arah leher sampai ke pantat bayi, seolah-olah seperti gerakan menggaruk. Ya. Itu ya. Jadi kalau dilihat sini, ini ya. Jadi dibuka tangannya, tempelkan, jarangkan, bukan kukunya, bukan digaruk-garuk kuku, tempelkan ujung buku jarinya ke bawah.
Tuh, ditekan dengan tekanan lembut. Oke. Itu Allahu Akbar. Inara. Aduh. Lalu Selanjutnya, gerakan relaksasi dan Relaksasi. peregangan. Oke, berarti dibalikin lagi ya. Gitu. Jadi balikin lagi dulu, kembali ke posisi tadi. Jadi sama, masukin lagi jempolnya di sini, di ketiak, tahan lagi kepalanya, tangan kiri juga masukin ke bawah, telusuri sampai posisi begini. Tuh. Ini. Ya. Ini, lalu angkat. Udah diangkat, balik. Nah. Ya. Oke. Kalau khawatir bayinya ngompol, pakaikan lagi popoknya. Inara. Ya, silahkan. Ajak main. Suruh mandi. Oe-oenya suruh mandi kan. Mandiin. Ya. Oe-oe ade. Udah selesai punggungnya. Pakai popok dulu ya. Nanti takut pipis. Pipisnya jadi air mancur. Oke, lanjut. Selanjutnya, gerakan relaksasi membuat goyang-goyangan ringan, tepuk-tepukan halus, dan melambung-lambungkan secara lembut. Ya, gitu ya. Jadi direlaksasi lagi tadi. Dia udah selesai. Sekarang tinggal senam ya. Senam dulu ya. Lambung-lambungannya gini maksudnya. Iya. Lambung-lambungannya gini ya, bukan di alung-alung begini, bukan. Bukan dilempar-lempar, dilambungkan sedikit tuh pantatnya agak diagak. Enak ya. Ayo kita senam. Oke, yuk lanjut senam. Selanjutnya, cross hands atau menyilangkan tangan. Pegang kedua perlegangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada. Luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping. Itu ya, bergantian. Jadi ini pegang dua, bisa diganti tangan kanan bayi tadinya di atas, kembali ke posisi semula, gantian tangan kanan yang di bawah. Tuh, buka lagi tangan kanan di atas, buka lagi tangan kanan di bawah. Ya, oke. Selanjutnya. Selanjutnya, cross leg dan hands atau menyilangkan tangan dan kaki. Pertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri bayi di atas tubuh bayi sehingga membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik kembali kaki kanan dan tangan kiri bayi ke posisi semula. Pertemukan ujung kaki kiri dengan ujung tangan kanan di atas tubuh bayi. Selanjutnya, tarik kembali tangan dan kaki bayi ke posisi semula. Ya, ini ya. Jadi tangan kaki. Kalau tangan kiri berarti kaki kanan. Kalau tangan kanan, Allahumma inara. Kalau tangan kanan berarti kakinya kiri gitu ya, silang. Astagfirullah. Ya, jadi silang. Kembali lagi, buka, silang. Buka, silang. Sekarang gantian. Tangan kiri dengan kaki kanan. Silang, buka lagi. Silang, buka lagi. Itu ya. Oke, selanjutnya kaki ya. Dwi. Selanjutnya, cross leg atau menyilangkan kaki. Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi, lalu silangkan ke atas. Buatlah silangan sehingga mata kaki kanan luar bertemu mata kaki kiri dalam. Setelah itu, kembalikan posisi kaki pada posisi semula. Pegang kedua pergelangan kaki bayi dan silangkan kedua kakinya ke atas sehingga mata kaki kanan dalam bertemu dengan mata kaki kiri keluar. Ya. Jadi gantiannya kaki kiri di atas, sekarang kaki kanan yang di atas, gantian kaki kiri yang di atas, kaki kanan yang di atas. Oke, selesai. Lanjut. Selanjutnya, menekuk kaki. Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi dalam posisi kaki lurus.
Lalu tekuk lutut kaki perlahan menuju ke arah perut. Ya. Nih ya, jadi dari kaki kemudian ditekuk. Ini sebetulnya elastis ya, kita nggak maksa begini. Inara sini, Bobo gerak. Dek, sini. Kita senam. Coba sini. Sini. Teteh mau lihat. Dek, senam. Cepet tuh. Oh, nggak mau. Ya udah. Biasanya senam. Mau senam nggak? Gitu ya. Jadi kalau ini saya seperti memaksa ya. Padahal sebetulnya enggak gitu. Jadi kita tekuk, pegang pergelangan kakinya, kemudian ditekuk, lipat. Jadi bentuknya seperti ini ya. Paha dan betis tuh seolah bersatu. Kita tekukan ke arah perut. Tek. Ya, gitu. Sambil agak diputar keluar karena kita akan melihat ada bunyi klik nggak gitu. Jadi kemungkinan ada kelainan atau tidak di area panggulnya atau ada masalah. Karena kalau ada masalah pasti bayi nyangis, ngejerit kalau ditekuk begini terus ada bunyi kliknya gitu ya. Oke, jadi tekuk ke arah perut, agak dibuka, kembali lagi. Tekuk lagi ke arah perut, bisa ditahan dulu sih beberapa detik, 1, 2, 3 misalnya, buka keluar. Gitu ya, lanjut Yui. Selanjutnya menekuk kaki bergantian. Gerakannya sama seperti menekuk kaki tetapi dengan mempergunakan kaki secara bergantian. Ya, digantian. Kalau tadi bareng-bareng. Tadi bareng-bareng ya, keluar. Kalau sekarang gantian, kayak ngayuh sepeda. 1, 2, 1, 2, gitu ya. Oke, sudah? Selesai, Bu. Ya, terakhir boleh integrasikan lagi ya. Tuh. Selesai, alhamdulillah. Adik gitu ya. Dede sudah dipijat gitu ya. Oke, jadi setelah ini berarti kan bayi kulitnya berminyak ya gitu. Jadi kalau berminyak, kalau sudah dipersiapkan untuk mandi tinggal langsung mandi. Kalau belum bisa diwaslap dengan menggunakan air hangat ya gitu, jadi dilap. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita evaluasi dulu. Selesai ya Jui ya, kita pakaikan baju. Kalau sudah dielap ya pakaiin bajunya lagi. Mana tadi bajunya? Oh, di sini. Ada sok, sambil ada yang mau ditanyakan? Izin Silakan. bertanya, Bu. Iya, mangga. Siapa? Safa ya? Ya, Bu. Ya. Untuk yang gerakan menyetrika, yang pegang pantat bayi dengan tangan kanan. Kalau misalkan sebaliknya, Bu, jadi kiri yang megang, yang kiri yang pegang pantat, tangan yang melakukan pemijatan. Jadi kebalikannya gitu. Posisi kepalanya berarti ada di kanan Safa gitu. Iya juga sih ya, Bu. Kalau gini ngebelit, kitanya nggak nyaman. Karena kalau pemijatan itu fungsinya ya kita juga harus bukan hanya menyamankan bayi. Ya saya lupa tadi tidak menyampaikan di awal. Jadi kita sebagai pemijat pun harus dalam kondisi yang nyaman gitu. Jangan sampai kita merasa kok ngebelit-belit ya. Kalau gini berarti gini maksudnya siapa? Hilang. Enggak sih nanti, Bu. Awalnya emang bayinya ada di kanan gitu. Iya, kecuali tadi pas dibalik. Terbiasa kalau misalkan kiri. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai tangan kanan, berarti ngebaliknya ke kanan, kepalanya di sana, ya. Gitu. Jadi gini kan? Jadi bebas aja gitu ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak ngebelit kan, enak kan? Gitu. Boleh, enggak. Jadi sekali lagi ya, kita juga sebagai pemijat harus merasa nyaman, juga bukan hanya secara fisik kita sedang sehat, tapi juga psikologis ya, psikis. Kadang kalau kita sendiri yang memijat itu udah lagi marah, lagi kesel, gitu ya. Dengan kita menyentuh bayi juga kadang emosi negatifnya itu nyampe ke bayi. Yang ada tekanan kita malah membuat bayi tidak nyaman, terkejut gitu. Ya, gitu. Kalau nggak percaya silahkan kalian simulasikan dengan saudara yang ada di rumah deh. Merem matanya, bayangkan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kalian merasa happy, seneng gitu. Merem sambil pegang bahu saudaranya, terus pijet sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Apa yang dirasakan saudaranya? Pasti nyaman ya.
Tapi ketika yang dibayangkan oleh Anda adalah hal yang paling menyebalkan, yang paling membuat kalian marah begitu ya. Coba, pijatannya kayak apa? Kenceng ya? Gitu. Iya, bayi juga sama. Jangan sampai luapan marahnya, luapan emosinya kena ke bayi. Gitu. Ya, jadi kitanya harus nyaman, posisi kitanya juga harus nyaman. Nah, posisinya juga Bu di mana, apakah harus di bawah seperti ini di lantai? Enggak juga. Kalau di rumah sakit, di klinik kalian ada meja tindakan bayi ya bisa sambil berdiri. Ya. Ada lagi? Saya stop dulu deh recordingnya biar nggak terlalu besar memorinya.